Yang saya hormati segenap para mutakibin, mutakibat rahimahumullah, Bapak, Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT malam ini Allah pilih kita untuk kembali istiqomah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu i'tikaf. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan i'tikaf ini sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam juga terlimpah curah kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya termasuk kita sekalian, dan kita istiqomah di jalannya apapun yang terjadi tentunya. Mutakibin, mutakibat rahimahumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, terus semakin menambah keberkahan, kita akan dengarkan tilawah al-tasmi Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Zainal Abidin. Kepadanya pada tafadhol masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Subhanallah azim kepada Ustaz Kiki Kadeudan. Kali kedua Ustaz. Satu kedua. Ada satu kedua. Oh, masyaallah. Susah. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz Idris Fardi Al-Syarafid. Tanpa berpanjang langsung saja jamaah yang rahmatullah Bapak Ibu semuanya, kita dengarkan langsung pemaparan materi kita pada malam ini bersama Ustaz Ridwan Syuhardi Al-Syarafid. Kepada beliau pada tafadhol masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah sekalian, memperhatikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap amalan kita sampai ini malam ke-25, insyaallah sudah tinggal 5 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Ada 2 kemungkinan, kita yang meninggal atau Ramadan yang meninggalkan kita. Ya, cuma 2 pilihan itu, dari yang ketiga. Dan lain ya.
panitia kurang perhatian. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan di dalam hadis yang keempat ya, di Arba'in Nawawiyah, ketika Nabi SAW mengatakan, inna ahadukum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Jadi kan penciptaan kita ini dari mulai tetes mani, lalu darah, lalu daging, lalu ditiupkan ketika ke 4 bulan ketiga. Setelah 4 bulan ketiga kan ditiupkan roh, kayu tahu bunyi roh, kayu lalu diarba'in kalimatin, ya, lalu ditetapkan 4 perkara. Dikat diri sendiri, wa'ajalihi, wasyaqiyun, awsa'idun. Jadi ada 4 perkara nih. Kata para ulama, 2 perkara awal ini nggak bisa dirubah. Dibilang masih dengan qadar. Yang keduanya, 2 perkara yang kedua ini takdir, ini bisa dirubah. Jadi yang pertama kan ditakdir rezeki wa ajalihi, ya, rezekinya berapa banyak, ajalnya berapa, akan kapan dia mati itu udah jelas. Ini yang syaqiyun dan sa'idun, ini yang harus kita pikirkan nih. Apakah dia termasuk yang akan berbahagia atau yang akan sedih? Itu kalau letter dari hadisnya. Tapi kalau kita maknai secara umum atau dalam kehidupan sehari-hari, kita ini bisa memilih. Kita ini akan termasuk orang yang bahagia atau orang yang susah nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekalipun sudah menetapkan, dengan kasih sayangnya itu masih memberikan hidayah atau petunjuk supaya orang ini bisa milih yang benar. Jadi, contoh, saya kasih contoh misalnya. Ketika subuh, ini subuh nih kan, subuh nih dengan azan, kira-kira yang kita ambil apa ini? Bangun, sholat, atau terusin tidur? Nah, bangun, sholat, atau terusin tidur itu pilihan kita. Ini pilihan kita yang ketika kita lakukan akan menjadi takdir. Paham maksudnya ya? Sholat, kita sholat nih ya, azan subuh, kita bangun sholat, takdir kita sholat itu, tapi kita yang pilih. Sama juga pas bangun azan, nggak bangun, terusin tidur, 5 menit lagi tanggung, buang airnya ini kita kemana kan? Tambahin lagi airnya dia. Itu kopi apa? Nah itu saya pilih kan, nanti kemanisan kan gitu. Jadi ketika kita terusin tidur sampai Masya Allah itu dijamah antara subuh dengan duha. Nah itu jadi takdirnya itu gitu kita dapat takdirnya itu ya. Sehingga kita dapat dosa. Kalau kita bangun, takdir kita dapat sholat dan dapat pahala. Ya, itu takdir. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Baru satu kan istrinya. Ini kan mau jauh-jauh. Tanya yang kedua.
jadi ini yang harus kita pahami, bahwa ada ketentuan yang kita bisa memilih dan merubahnya. Makanya Allah katakan di dalam surat, saya lupa ini suratnya, tapi teman-teman pasti, jemaah sekalian pasti hafal ini surat ini. Wa hadainahu najdain. Nah itu berarti sering ikut lomba. Dulunya sebelum jadi guru. Jadi wa hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Nah, jamaah sekalian, ketika ada pilihan, harusnya kan nggak ada intervensi dari Tuhan ini. Harusnya murni gitu, pilih, kita ini pilih. Tetapi karena Allah itu sangat sayang sama kita, Allah itu tetap mengintervensi. Allah itu tetap memberikan ilham kepada kita. Kalau kamu gak sholat, nanti kamu akan begini. Ada tuh di pikiran, ada nggak di pikiran kita gitu? Itu tuh intervensi Tuhan gitu. Ini bahasa kampanye ya, intervensi Tuhan. Ya kan? Soalnya kalau bahasanya Allah itu nomor 1. Ini nomor 2. Sekarang masih di MK ya. Dan jemaah sekalian, itu sebegitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita tuh begitu nih. Jadi walaupun seharusnya kita yang memilih, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ngawal gitu. Ada bisikan-bisikan, bangun, bangun. Nanti nyesel loh kalau nggak bangun. Ini pahalanya gede. Itu ada bisikan itu. Jadi sebetulnya yang menjadi apa namanya, yang menyebabkan kita ini hina, emang betul-betul karena kita bodoh gitu. Betul-betul bodoh gitu. Jadi udah dikasih ilham aja nggak milih gitu. Udah jelas harusnya nomor 1 kan, nggak dipilih. Kan bodoh gitu. Dalil udah ada, ilham udah masuk, masih nggak diambil. Nggak ada yang. Jadi inilah hal yang binasa itu betul-betul bodoh gitu. Nah, termasuk interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, itu kalau kita merenungi, ini baca Quran itu gak lama. Coba deh, antum baca 1 juz itu gak nyampe 30 menit. Serius, yang lancar. Bener tuh gak nyampe 30 menit itu. Yang lancar tuh gak nyampe 30 menit, yang gak lancar 31 menit loh. Lebihan 1 menit untuk membedakan antara yang lancar dengan tidak. Dan itu beda tipis. Nah, itu kan kita disuruh milih sama Allah ini. Kamu mau baca Quran apa enggak? Dan Allah Subhanahu wa taala itu udah ngasih tahu konsekuensinya. Supaya apa? Supaya kita pilih yang benar gitu. Makanya Allah kasih konsekuensi. Kalau kamu baca 1 huruf, dikasih 10. 10 nih 1 huruf nih. Berarti itu seminimal-minimalnya. Dan itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu minimal dikali 700. Dan antum tahu 10 itu bukan 10 hitungan kita, 1,
1, 2, 3, 4, 5, bukan begitu. 10 itu hitungannya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Nilainya itu kayak gitu. Ya? Ya, yang biasa dagang bisa ngitung lah. Atau yang biasa protes kehadiran itu bisa ngitung. Nah itu maksudnya itu gitu. Kalau bilang absen kan terlalu terbuka ya, terlalu terbuka gitu. Oh gaji saya cuma segini, saya kan hanya segini. Itu bisa ngitung tuh. Tapi untuk pahala nggak bisa ngitung dia. Nah, jemaah sekalian, sekalipun itu kita konteks hadisnya itu pilihan, tapi Allah mengilhamkan pada kita dengan berita-berita yang supaya kita ini tergiur gitu. Harusnya fairnya kan nggak begitu. Fairnya tuh nggak begitu kan? Lalu suruh pilih. Kenapa harus ada intervensi gitu? Kenapa harus ada pengaruh gitu? Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Sampai saking sayangnya itu bukan bicara lagi per surat, tapi bicaranya per huruf, supaya kita ini tergiur gitu loh. Karena secara logika ada nggak yang baca Quran 1 huruf doang? Ada. Nun, surah Al-Qur'an alim. Kalau nggak punya malu, saya mau baca 3 surat, dapat semua nih. Sod, Nun, Masya Allah, lumayan 30 kali 500 berapa kan? Banyak ya Pak Haji. Sependek-pendeknya surat dalam Al-Quran itu surat apa? Bukan Al-Asr. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Nah, itu berapa huruf? Banyak. Nah, coba deh pikirkan. Gak mungkin kan kita baca inna atoina udah. Gak mungkin. Tidak mungkin juga kita baca inna atoina kal-kautsar itu cuma 1 ayat. Inna atoina kal-kautsar, Allahu Akbar, itu gak pernah. Itu malam keberapa saya sholat di Bogor, di Cisarua, sebelum Cisarua lah, dekat Cimory itu kan ada masjid sebelah kiri tuh. Tapi Masya Allah saya bisa sholat di situ, jadi saya banyak bersyukur gitu. Saya coba ngimbangin, itu nggak terimbangi gitu. Kecepatannya luar biasa. Tetapi secepat apapun mereka, itu tidak pernah inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allahu Akbar, tidak, tetap 1 surat. Dan di situ saya husnudzon. Ini Masya Allah, 1 surat dia berapa huruf dia dapat gitu kan. Jadi pahalanya itu kayak, walaupun mungkin dosanya juga banyak. Kalau sama asyukriya masih menangan asyukriya lah ya, lebih lambat. Di sana itu Masya Allah 20 rakaat gak nyampe setengah jam. Tapi anak saya selesai sholat ketawa, cepet banget katanya, enak sholat di sini. Beneran enak. Daripada sama bapaknya. Itu aja teman-teman. Jamaah sekalian, huruf per hurufnya tetap dapat. Apalagi dengan tartil. Nah, itu dari segi huruf per hurufnya.
kita baca. Belum lagi pernyataan Allah Subhanahu wa taala, orang yang baca Quran itu berarti sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu dipilih oleh Allah untuk baca. Jadi ternyata yang baca Quran itu dipilih oleh Allah. Hampir tidak ada keinginan sendiri. Jadi kalau antum bisa nyelesain 1 juz per hari, itu kasih sayang Allah, bukan antum yang baca, tapi Allah yang memberikan kasih sayangnya supaya kita bisa baca. Dari segi pahala dapat, dari segi kasih sayang dapat. Jadi sekali lagi saya katakan, hanya orang bodoh, betul-betul bodoh, yang betul-betul tidak mau baca Quran. Karena dia sudah tidak dapat nilai dari bacaan itu sendiri dan tidak dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan lagi, dia sudah dikasih Al-Quran tapi dia nggak baca. Dan itu ada di dalam, saya sering sampaikan ayat ini di surat Al-A'raf ayat 175 itu. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha wa atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Jadi bacakan pada mereka, orang ini dia udah dikasih ayat Allah nih, fansalakha minha, tapi pelan-pelan dilepas, ditinggalin itu Quran itu. Kalau saya boleh tanya nih sama jemaah sekalian, merasa nggak dikasih Quran? Hah? Siapa nih? Baru merasa nggak antum dikasih Quran? Hah? Bukan Quran itunya, antum merasa nggak dikasih Quran sama Allah ini? Apanya? Jamaah sekalian, ini kita itu sudah dikasih Quran. Ketika kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, walaupun kita nggak pernah bersyahadat karena kita emang turunan, kita ini sudah dikasih Quran yang kalau kita tidak ambil berarti kita lepas. Yang kalau kita lepas berarti kita sudah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sama kita. Jadi sejatinya kaum muslimin, orang-orang beriman ngaku Islam itu sudah punya Quran. Nah, ketika kita pelan-pelan, Masya Allah, baca Qurannya itu sebulan, sehari baca Quran, 2 bulan libur, sehari baca Quran, 3 bulan cuti, itu pelan-pelan yang dimaksud dengan insarahoh. Itu pelan-pelan melepaskan diri kita dari Al-Quran. Dan sindiran Allah di ayat itu, fa'atba'ahu syaitan. Dia yang syaitan yang ikutin dia, bukan dia yang ikutin syaitan. Saking buruknya orang ketika meninggalkan Al-Quran. Bahkan minal ghawin, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhladahu ilal ardi famathaluhu kamathalil kalb. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan angkat dia ini dengan Al-Quran itu. Tetapi dia memilih untuk mencampakkan Al-Quran di atas bumi, di atas tanah. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena Allah sudah kasih ilham, tapi tetap gak diambil. Nah, itu yang masalah. Kalau saya boleh tanya lagi, ketika ada tawaran tentang nilai-nilai pahala Quran, ada ketertarikan gak antum baca? Hah?
Pak Harun ada ketertarikan buat baca? Ada kan? Kalau nggak dibaca juga, walaupun sudah ada ketertarikan, itu yang saya katakan tadi betul-betul bodoh. Sesatnya itu benar-benar sesat. Sudah ada ketertarikan, nggak diambil. Dan ketika itu nggak diambil, berkali sekali nggak diambil, 2 kali nggak diambil, 3 kali nggak diambil, Allah nggak kasih lagi. Dan itu yang musibah. Apalagi sampai kepada tahap ketika dibacakan Al-Quran telinganya panas. Dan itu akan sampai ke situ posisinya. Ya. Sekali nolak, 2 kali nolak, 3 kali nolak, pada akhirnya dia tidak akan menerima Al-Quran ketika dibacakan sama dia. Dan kalau sudah begitu, sudah. Ya. Allah katakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya. Kamu mohonkan ampun sama mereka ataupun tidak memohonkan ampun. Kalaupun kamu memohonkan ampun sampai 70 kali, Allah nggak terima ampunan kamu. Kenapa? Karena itulah ciri-ciri orang fasik yang sudah diingatkan, sudah diperingatkan, sudah dikasih ilham, itu nggak diambil-ambil. Itulah orang fasik. Kemudian saya tadi baca di surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal, saya lupa. Al-Anfal, sebelum Al-Anfal, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Nah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, surah Taubah ayat 80. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menggunakan kalimat itu falan. Kan kalau dalam bahasa Arab itu adalah nahiyah. La nahiyah itu untuk fi'il mudhari kan. Lalu la nafyun atau lam jazm dan lam. Ada 4 nih. Ya. Kalau la dan lam itu masih kemungkinan bisa. La adhabu ila madrasah. Saya nggak pergi ke sekolah hari ini. Mungkin besok bisa. Lam adhab ila madrasah. Sekarang saya nggak pergi. Itu masih bisa. Tetapi kalau sudah lam dan nun, sekarang, besok dan yang akan datang nggak akan. Makanya Allah katakan di sini, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni hari ini, besok dan sampai mati, Allah tidak akan mengampuni. Kenapa? Allah sudah kasih. Dari mulai kelebihan, lalu ada ketertarikan, tapi dia nggak ambil, nah itu celaka. Makanya di apa tadi surat Al-A'raf ayat 175-nya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ya kekal dengan kehinaannya. Dan ini harus disampaikan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun.
Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pilihan bagi kita. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis saya rasa masyhur ya. Kita semua tahu hadis ini. Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu bukan hanya memberikan syafaat, tetapi juga akan menjerumuskan pada neraka. Dalam artian dia akan berhujah supaya orang ini masuk ke dalam api neraka. Ya tentunya ketika orang ini tidak berkesesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itulah Quran. Kalau dikatakan dalam hadis, satu-satunya ibadah yang masih dilakukan di surga itu baca Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ketika ya Pak Arul ini masuk surga, berarti harus mati dulu. Tidak apa-apa kan? Ini masuk surga bukan masalah matinya kan? Saya sih tidak apa-apa. Ya kalau misalnya Allah dapat nyawa saya sekarang, tapi jaminan masuk surga, saya mendingan mati sekarang. Hah? Itu susah kalau melawan ulama itu nggak bisa. Jadi mau mati sekarang? Mau mati sekarang? Ya, jadi ketika Pak Aul itu masuk surga, itu akan dikatakan sama beliau, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca Quran, terus baca dan naiki anak-anak tangga sampai ayat yang terakhir kamu baca. Nah, ini ikhtilaf. Apakah ayat terakhir ini ayat yang terakhir bacaan atau hafalan? Tapi kalau nggak salah Imam Nawawi memilih hafalan dalam tibiannya itu. Jadi yang dia hafal, bukan yang dia baca. Maka beruntung kalau yang hafal. Karena hafal itu nggak mungkin kalau nggak baca. Dan biasanya yang hafal itu bacaannya lebih dari yang biasa baca. Ya, kalau yang baca biasa 50 kali, ini yang hafalan, ya, apalagi yang model-model kita, ya, susah hafal, cepat lupa, itu bisa 100 sampai 200 kali baru. Berarti lebih. Nah, sampai ayat terakhir yang kamu baca atau yang kamu hafal, itulah kedudukan kamu di surga. Nah, aku bayangin, kalau kita hafal nggak usah banyak-banyak deh. Misalnya kita hafalnya cuma 6.200 ayat aja, itu kan udah 6.200 tangga. Selesai. Semuanya 300 kayaknya. Ya kan bisa. Semuanya 200. Mudah-mudahan permisalan ini jadi doa. Nah, kalau itu baru amin. Antum bayangin, satu anak tangga aja itu jaraknya langit dan bumi. Itu satu anak tangga ke anak tangga berikutnya. Jadi luar biasa. Dan itu terus 6.000 tangga, masya Allah, posisinya tinggi dan semakin memungkinkan untuk melihat wajah Allah lebih lama. Itulah barokahnya Al-Quran. Makanya jangan hanya sekedar dihatamkan,
hafalkan. Terutama yang banyak khatamannya kurang keren kalau nggak hafal. Tetap ya, Masya Allah, ini predikat yang paling tinggi. Hafal selama Ramadan 10 kali tetap kalah yang sama hafal juz amma. Kalau dia nggak hafal juz amma, dan hafal juz amma itu tetap dianggap sebagai hafil seper-30-nya. Ya kan kalau sepuran 30 juz. Tapi itu aja. Nah, maka jamaah sekalian, posisi kita di langit dalam tanda kutip itu bergantung kepada kedekatan kita di bumi dengan Al-Quran. Itu untuk posisi di surganya. Dan kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Masya Allah, keinginan dia dan harapan dia bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau saya katakan 100% bisa jadi. Ketika istri saya sudah dimakamkan, saya lihat catatan istri saya. Di tahun 2020 itu beliau itu menulis, ya Allah, jaga jasad saya pada saat kematian saya. Perlakukan jasad saya, kurang lebih begitulah bahasanya, sesuai dengan yang kau inginkan atau sesuai dengan syariat, begitulah bahasanya. Itu subhanallah, itu terwujud semua. Dari mulai saya bawa ke rumah sakit, saya yang angkat, saya mandikan, saya letakkan di liang lahat, itu semua saya. Dan beliau pernah berkata sama anak-anak kalau nggak salah, semoga yang ngurus jenazah Umi nanti Buya terus sudah saya. Dan itu terwujud. Ketika dia mengatakan Umi ingin meninggal atau terakhir dalam kehidupan Umi aktivitasnya dengan Al-Quran, itu terwujud. Sebelum beliau koma ke rumah sakit, yang beliau lakukan terakhir adalah baca Al-Quran. Maka jemaah sekalian, kebaikan itu akan kita rasakan nanti, bukan sekarang. Sekarang itu gak penting, karena yang kita butuhkan adalah pada saat sakaratul maut, pada saat barzakh, pada saat mahsyar, dan pada saat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di hari-hari kita kelebihan dari Al-Quran, itu hanya sepersekian persen saja dari Allah itu. Karena Allah simpan nanti, sekarang pun tidak butuh. Antum sekarang baca Al-Baqarah tetap lapar, nggak akan menghilangkan kenyang, nggak akan mendatangkan kenyang, enggak. Kenapa? Karena Allah simpan kebutuhan kita itu bukan sekarang. Makanya karena kebutuhannya untuk kental, ini dipilih orang-orang pilihan yang diberikan supaya dia bisa mendapatkan itu. Subhanallah, kita pasti tahu doa Allahumma ja'al khayra umri akhirah.
wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yauma alqaka. Pernah tahu doa itu? Yang belum pernah tahu istighfar. Astagfirullahaladzim, musibah. Coba lihat hadis itu. Ini hadis ini doa Nabi. Allahumma ij'al khairu umri, ya Allah jadikan umur yang terbaikku akhirah, ketika penutupan. Itu husnul khatimah. Wa khairu amali khatimah, dan sebaik-baik amal ketika di penghujung amal itu. Wa khairu ayyami yauma alqaka, yang sebaik-baik hari bagiku adalah hari ketika bertemu dengan engkau. Dan itu teman-teman, itu tidak mungkin dapat kecuali dibiasakan. Kecuali dibiasakan. Karena pembiasaan itulah merupakan kejujuran kita dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Antum minta husnul khotimah, ya Allah matikan saya dalam baca Al-Quran, tapi antum menghatamkan 10 tahun sekali, mimpi. Itu enggak jujur namanya. Karena kejujuran permohonan disertai dengan amalan. Kita doa, ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Tapi kita tidak pernah baca Quran. Itu bohong, dusta. Itu permintaan yang tidak jujur. Karena nanti teman-teman, ada iman yang didustakan oleh Allah, tapi ada iman juga yang dibenarkan oleh Allah. Tahunya kapan? Nanti pada saat sakaratul maut. Jadi iman itu dibenarkan atau didustakan? Nah, nanti ada sakaratul maut. Nah, kita nggak ingin kan? Kita doa, tetapi amalan kita justru bertentangan dengan doa. Itu dusta. Nah, maka jadi mumpung ini malam Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan udah berlalu 2 ya. 21, 23, sekarang 25. Bisa ada 25, 27, 29, 31 kalau ada. Hah? Ya. 31 mah PGR. Nah, belum bisa penutupan. Oh, yang duduknya. Ini isyarat. Jadi teman-teman, ini tidak perlu dalil. Cuman kita koreksi nih. Ketika ada bibit-bibit keinginan kita untuk baca Quran, segera lakukan. Jangan tarsok kayak ditagih hutang. Entar besok. Karena kalau itu sudah tidak ada, demi Allah, Anda sudah ditinggalkan oleh Allah. Dan kalau itu sudah terjadi, sudah. Tapi ayyi ala'i rabbikuma fawailun yawma idzin lil mukazzibin. Ya. Lebih-lebih lagi, sebelum itu datang, segera kita berinisiatif menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Ramadan ini kita tidak bisa, maka dijamin Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, itu kita tidak bisa baca. Di bulan berkah saja Allah mudahkan, kita nggak ambil, apalagi di luar Ramadan. Kalau sudah begitu, kita harus nunggu Ramadan tahun depan. Itu dipastikan. Dan kemungkinan besar selama 11 bulan antum tidak akan dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah kalau tahun depan masih hidup ketemu lagi Ramadan. Kalau enggak, mudah-mudahan anak cucu membacakan Al-Quran. Dan itu sebuah musibah buat kita. Maka dari sekarang, ya, kalau sekarang
Masih ada di surat Bani Israel atau Al-Isra. Masya Allah, istighfar yang banyak. Ini udah malam 25, antum masih di juz 15. Istighfar. Hah? Minimal juz 25 lah. 25, biar istighfar. Ya, syukur-syukur kalau Ustaz, saya ini memang juz 15, tapi yang ketiga kali, Masya Allah, keren. Ya, nanti dikasih bingkisan dari Tuhan, dari Allah SWT. Ya, ini urusannya langit, teman-teman, bukan urusan bumi. Urusan bumi itu ringan. Tadi kita sudah sampaikan, rizki dan ajal itu sudah Allah tetapkan, antum gak akan berubah. Ya, berapa miliar uang yang antum gunakan itu sudah Allah tetapkan, gak usah pusing. Sekarang yang harus antum pusingkan, posisi antum di surga itu di mana? Ini belum jelas. Ini belum jelas. Antum gak usah risau masalah penghasilan. Ya, kalau kita slip gaji boleh lah. Atau kenaikan gaji gimana? Yang cepat kan? Boleh lah didiskusikan. Tapi diminta boleh juga. Ya. Jadi kita kuatkan, ya, Masya Allah, kita buktikan Al-Quran di dalam diri kita supaya kita dipandang di langit, ya. Dan kita usahakan bahwa Al-Quran ini menjadi ruh kita sampai kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Pak Muhaimin, antum kalau pusing minum obat kan ya? Hah? Benar kan? Oke. Benar minum obat, kopi. Hah? Obatnya kopi. Ceritanya nggak mempan. Dia minum Oskadon. Oskadon masih nggak mempan, bawa ke dokter. Dokter nggak mempan, masuk rumah sakit. Rumah sakit nggak mempan, ICU. Supaya apa? Supaya ruh yang ada di dalam badan kita nggak keluar. Betul nggak? Supaya tetap hidup. Itu usaha kita, teman-teman. Adakah usaha kita ruh Quran itu ada di dalam tubuh kita terus? Ya Allah, ini saya pusing, kenapa? Belum baca Quran. Kan nggak pernah begitu. Saya stres, Ustaz, kenapa? Baca Quran baru 1 juz hari ini. Ayo tolong bawa ke ICU supaya saya bisa ngaji lagi. Gak ada kayak gitu. Berarti menunjukkan kerisauan kita terhadap ruh Al-Quran dalam jasad kita masih ini. Kita lebih risau lagi kalau ruh kita keluar dari jasad kita. Padahal kalau ruh kita keluar sudah dari jasad kita udah nggak ada nama, kita sudah jadi bangkai, dikubur. Begitu juga orang yang sudah tidak punya ruh Quran, maka mata dia bangkai, telinga dia bangkai. Artinya dia akan memandang dengan maksiat, dia akan mendengar maksiat, dia akan berkata maksiat, dia akan memegang maksiat, semuanya yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena nggak ada ruh Al-Quran di sini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz Imam Suhardi Nasir Habib. Terima kasih Ustaz. Ketika seseorang membumikan Al-Quran, maka Al-Quran akan melangitkan. Tadi juga disampaikan seberapa banyak derajat kita, seberapa tinggi derajat kita tergantung hafalan kita saja. 6.200 ayat minimal. Itu, Masya Allah. Sisanya terusin. 62 ayat bisa nggak? 62 ayat. Boleh. An-Naba, An-Nasihat. Masya Allah. Banyak yang beliau sampaikan menguatkan semangat kita bersama Al-Quran. Termasuk tadi yang terakhir, begitu tercengang saya. Ya pusing, pusing. Hari ini saya belum baca Quran, pusing. Masya Allah. Itu luar biasa. Belum pernah ya? Belum pernah. Jamaah Ramadan kita akan kuatkan semangat kita Al-Quran ini dengan pertanyaan. Kalau ada yang bertanya seputar apa yang disampaikan,
Saya persilakan. Jadi tema besarnya tadi adalah buktikan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan melangitkanmu. Silakan, ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Mungkin cukup untuk dua penanya. Kami persilakan. Ustaz tadi menjelaskan bahwa setiap hafalan Quran akan meningkatkan dimana surga kita, tingkatan surga itu per huruf atau per ayat, bagaimana peningkatan surga di tempat surganya itu? Dan surga itu berarti ada berapa tingkatan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin luar konteks saja. Muhammadiyah itu puasanya duluan gitu saja, kita belakangan, berarti hitungannya nih malam ini buat kita ganjil gitu ya, buat Muhammadiyah kan genap. Jadi Qadar-nya kapan gitu ya, kita tahu Muhammadiyah apa kita yang dapat Qadar ganjil gitu. Terima kasih. Baik, ya, yang pertama per ayat Pak, per ayat, perlu kekecilan, per ayat aja. Jadi itu hadisnya itu hadisnya itu ayatnya kain manzilataka inda akhir ayatin taqaw. Jadi posisimu adalah sesuai ayat yang terakhir. Tingkatan surga itu banyak, tapi yang ma'ruf itu ada 7 sampai Firdaus ya. Itu yang paling tinggi. Tetapi masing-masing surga itu ada tingkatannya itu sesuai dengan amalannya, kemampuan amalannya masing-masing. Kita nggak usah pikirin ya, gimana cara dapetnya aja. Lalu yang kedua, Bapak Muhammadiyah apa yang tahu? Apa pemerintah Pak? Ya. Kalau prinsip saya, Lailatul Qadar itu setiap malam ya, dari mulai malam 15 sampai malam 30. Kalau menurut saya, ya, kalaupun ada hadis yang 21, 23 atau ganjil, dan ada masalah juga. Tetapi tidak terfokus di ganjilnya itu. Ya, karena boleh jadi itu kan kehendak Allah SWT. Semuanya kuasa Allah SWT. Ya, setiap malam kita jaga tuh. Ya minimal sholat 2 rakaat ya, atau baca sedekah, baca Quran. Minimal itu yang dilakukan. Karena kan hitungannya sudah jelas 82 tahun kan ya, 82 tahun itu lama. Ya, umur kita belum nyampe, boleh jadi nggak nyampe gitu ya. Jadi nggak perlu memikirkan ganjil genapnya kalau menurut saya. Bahkan lebih aman lagi dari malam pertama. Itu lebih aman lagi. Dari malam pertama kita persiapkan. Ya. Toh semua kebaikan itu pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita niat ikhlas, ya, kita tidak memandang melihat malam ganjil atau genapnya, ya, tetapi kita memaksimalkan setiap malam. Allah, insya Allah. Berarti mudah-mudahan cukup puas pertanyaannya ya. Yakin aja dah yakin. Yang kedua Ibu, mangga. Waalaikumsalam. Ustaz, saya menanyakan mengenai salat. Ya, kadang saya masih ragu kalau berjamaah kan baca Al-Fatihah, apa saya dengarkan imam baca atau saya ikut baca atau saya diam mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang saya Pak Ustaz kalau pagi saya suka dengerin ceramah di TV. Tapi sembari pegang Quran, sembari baca Quran itu boleh nggak sih Pak Ustaz sembari baca Quran? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam membaca Al-Fatihah, maka kita diam. Jangan sampai mendahului baca Al-Fatihahnya imam. Kalau bisa kita pahami yang dibaca oleh imam, kita renungkan. Ya, baru setelah imam selesai baca Al-Fatihah, ini khilaf di antara mazhab. Imam Syafi'i mengatakan mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah. Kalau mazhab Abi Hanifah atau mazhab Hanafi tidak ada baca Al-Fatihah. Kita dengarkan sampai imam ruku apa yang dia baca.
Tapi yang jelas ketika imam baca Al-Fatihah, maka kita diam dan kita renungkan apa yang dibaca oleh imam. Ya, walaupun imam bacanya satu nafas, renungkan aja gitu. Hah? Satu nafas. Ini sindiran bagi yang cepat. Lalu yang kedua, ketika orang kita menyimak lagi lihat ceramah di TV dan kita baca Quran, sebaiknya tidak seperti itu. Karena Al-Quran perlu pengkhususan. Jadi kalau mau baca Quran, baca Quran. Kalau mau mendengar ceramah, dengarkan ceramah. Jangan dipadukan. Ya. Termasuk mohon maaf ketika sedang seperti ini, ya halaqah begini, lalu dibacakan Al-Quran, ada yang ngobrol, ada yang berbicara, nah itu tidak beradab. Karena ayatnya jelas. Wa idza quri'a al-Qur'an fa'ansitu lahu, fastami'u lahu wa'ansitu. Kalau Quran dibacakan, dengarkan. La'allakum turhamun, itu akan dapat rahmat. Ya. Maka ketika Al-Quran itu dibacakan, kita semua harus diam. Kalau memang masih ada yang berbicara, tidak mau menyimak, selesaikan baca Qurannya, tutup. Jangan ada yang baca. Ini Masya Allah, Syekh Aiman Busdi Suwaid, jangankan menyimak Al-Quran, beliau ini mushaf, ini handphone. Ketika mushaf handphone ini diletakkan di atas mushaf, itu beliau akan marah. Ini begini, posisinya begini, ini beliau akan marah. Ini siapa yang melakukan ini? Jadi tidak boleh ada benda apapun di atas Al-Quran. Itu ta'zimnya dengan Al-Quran. Apalagi bacaannya. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika kita halaqah seperti mohon maaf, kita mau ada rapat segala macam, ya biar ngumpul, ayo kita setel morotal yang ngobrol-ngobrol. Jangan. Itu akan menghilangkan keberkahan dan rahmat Allah. Coba simak di dalam ayatnya. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran itu dibacakan, dengarkan, diam. Lah antum ngobrol. Berarti kalau di situ ayatnya la'allakum turhamun, kalian akan dapat rahmat, berarti kebalikan. Kalau kita tidak diam, ngobrol, bicara yang lainnya, sementara Al-Quran dibacakan, berarti rahmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan buat kita, kalau mau rapat, jangan ngumpulin orang dengan murotal, nggak ada. Ya, sementara murotal dibacakan, udah gitu yang bacanya kaset lagi. Ya. Sementara kita, Masya Allah sibuk ngumpulin apa namanya, konsumsi, yang ngobrol, ngabsen segala macam. Nah, itu nggak bagus. Jadi anggap tuh fokus, baca fokus supaya kita mendapatkan obat dari Al-Quran. Mendengarkan ta'lim bagus, ya baca Al-Quran bagus. Maka kita mau mana dulu nih? Baca Al-Quran bisa. Ini kan kalau mendengarkan ceramah cuma saat itu kan ya. Ya udah dengerin dulu ceramah. Setelah itu kita sambung baca Al-Quran. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan Ibu cukup puas atas pertanyaan dan juga jawabannya. Ustaz, mohon maaf karena waktu juga yang membatasi. Seperti biasa kajian kita dibatasi sampai dengan 10:30. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz Ridwan Syarfi LC Al-Habib Jazakallah khairan. Terima kasih kepada seluruh mutakibin mutakibat rahimahumullah. Acara kajian kita batasi sampai dengan 10:30. Selanjutnya kita ada agenda ya infirati masing-masing. Silakan yang ingin tilawah melanjutkan tilawahnya, yang sudah hatam barakallah dan dia masih juz 12 sampai yang kedua, subhanallah. Dan teman remaja juga terima kasih, semangat terus ya. Jangan lupa wangkes, masya Allah. Ya, kita akhiri keberkahan tadi kita dengan baca istiqarah pada majlis. Astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.